Halo sahabatku semua. Halo Aquarius, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya, apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana ini kartunya lompat-lompat? Oke, Aquarius. Tema kita kali ini adalah tentang perasaan dia yang telah menyakiti perasaan kamu, ya. Mungkin ada di antara kalian yang perasaannya terluka oleh seseorang yang kalian fokuskan di sini. Kita lihat di sini ada apa. Untuk Aquarius. Di sini aku lihat ada kehangatan, ada kenyamanan dalam hubungan kalian, tapi juga ada percikan-percikan yang kadang-kadang suka membuat antara kamu dengan dia itu terjadi keributan. Nah, jadi nyamannya ada on off-nya di sini. Beberapa aku lihat dari kalian ada yang masih memiliki keyakinan ya, apakah keyakinan kalian untuk move on atau untuk menunggu dia bakal balik lagi. Karena di sini aku lihat seperti kalian sedang merencanakan untuk meninggalkan circle lama ini, siklus lama ini atau zona nyaman kalian terlalu terlena dengan rasa sakitnya gitu ya. Jadi kamu itu punya keyakinan bahwa kamu bisa memulai satu kehidupan baru. Kamu punya keyakinan kalau kamu memang bisa bertransformasi atau move on dari seseorang. Tapi ini energi aja ya, nggak semuanya. Karena mungkin yang sebagian masih punya keyakinan tentang masih punya dunia baru ya sama dia. Sekalipun dia pernah menyakiti. Karena kalian mungkin memaafkan dia dan akhirnya ada harapan bagaimana kamu berharap ya katakanlah dia mau kembali lagi atau apapun intentionnya kalian. Sebelumnya ada hubungan karmik di sini. Yang aku lihat ada kekecewaan, ada kesendirian, ada kesepian ya. Dan di sini lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya sama dia. Merasa seperti nggak ada apa-apa, tiba-tiba kalian dikagetkan dengan suatu berita ya. Shocking moment. Serasa disambar petir. Sakit banget, membuat kalian kecewa berat di sini. Dan di sini aku lihat seperti ada gambaran beberapa di antara kalian ada yang sudah berumah tangga di sini ya. Aku lihat kalian berhubungan dengan seseorang yang egois, dominan, punya power sendiri. Jadi hanya keinginan dia yang ingin dimengerti. Hanya keinginan dia saja yang bisa kalian pahami, sementara dia tidak. Ya. Kamu tuh berhubungan dengan seseorang yang katakanlah zombie. Orangnya ada tapi nggak ada, orangnya nggak ada tapi ada. Beberapa on off ya, mondar-mandir aja kerjanya terus. Beberapa juga kalian dihadapkan dengan seseorang yang money oriented, material thing, penuh rahasia. Kamu nggak bisa nebak dia itu seperti apa di belakang kamu. Terlalu banyak yang dia tutupi, terlalu banyak manipulasi juga. Dalam hubungan ini makanya begitu ketahuan terjadi sesuatu yang adanya shocking moment yang kamu dapatkan. Beberapa di antara kalian juga ada yang mungkin kemarin hubungannya sampai sudah merencanakan ke suatu komitmen yang lebih serius ya. Bisa jadi mungkin ke pertunangan atau pernikahan. Dan itu pada akhirnya di sini membuat kalian merasa seperti
kacau gitu, kacau banget. Mungkin beberapa sudah planningnya sudah sampai mateng, ternyata ada juga beberapa yang dihadirkan situasi terparty. Banyak energi di antara kalian yang memang sudah berpasangan di sini. Menikah atau masing-masing punya pasangan juga bisa. Tapi di sini ada gambaran, aku lihat ada penyesalan. Dia saat ini seperti dia lagi melakukan sebuah perbaikan-perbaikan diri, atau katakanlah dia mulai sedikit agak insaf ya. Ada peningkatan spiritual dalam diri dia. Jadi katakanlah kalau sudah meningkat spiritualnya berarti dia menyesal. Tapi yang aku lihat dia masih berputar-putar dalam permainannya dia. Kadang-kadang ada maju mundur, ada up and down juga dalam kehidupan dia, atau dia masih berperang sama dirinya sendiri tentang sebuah perbaikan konflik batin yang terjadi dalam diri mereka. Aku lihat beberapa dari mereka lagi sibuk kerja ya, kerja keras meningkatkan finansial mereka. Katakanlah ini sedikit hukuman kecil dari semesta ketika dia terlalu money oriented ya, ketika dia terlalu material thing, justru dia akan dijauhkan dari materinya. Atau mungkin dulu dia terlalu memanfaatkan kamu. Jadi ketika dia tidak bersama kamu, dia mulai kesusahan nih di sini. Dan dia harus kerja keras untuk dirinya sendiri. Tapi beberapa ya, nggak semua. Sisanya yang hidupnya masih termasuk nyaman, lebih ke arah tentang perbaikan diri di sini. Kemudian di sini mereka lagi sibuk sama keuangan ya. Energi atau perasaan mereka di sini, mereka lagi benar-benar posisinya adalah tentang memperbaiki keuangan dan finansialnya. Bagaimana mereka kerja keras untuk memetik hasil. Jadi beberapa dari mereka mungkin ketika menyakiti kamu, dia dalam posisi yang lagi enak-enaknya ya. Terus berjalannya waktu ketika dia nggak bersama kamu nggak tahu nih apa yang terjadi sama dia. Dan ternyata dia menghadapi beberapa pencobaan hidup. Dan akhirnya membuat dia melakukan sebuah perubahan dalam diri dia. Jadi aku nggak terlalu melihat ada penyesalan. Tapi aku lihat, aku nggak ada ngelihat energi seperti dia ingin balik ke kamu ya, atau ingin datang ke kamu, tapi lebih ke arah dia bagaimana mencoba healing, dia mencoba kontemplasi. Penyesalan yang dia rasakan itu lebih ke arah dia tidak ingin menunjukkan ke kamu, apalagi minta maaf. Tapi dia lebih ke arah condongnya itu ke diri dia sendiri, melakukan perubahan dan perbaikan, sisanya dia kerja dan kerja, banting tulang gitulah ya. Dia lagi nyari keberuntungan dalam dirinya. Tapi sebenarnya ada gambaran kayak suatu saat ketika ada kesempatan atau tanpa sengaja punya kesempatan untuk bertemu sama kamu Aquarius atau terkoneksi lagi. Aku lihat ada keinginan dia untuk minta maaf datang ke kamu, ada. Ya, ada penyesalan tadi yang akhirnya membawa dia setelah dia sibuk dengan pencapaiannya. Akan ada keinginan dia untuk menghampiri kalian, menghubungi kalian untuk minta maaf. Tapi kalian berhadapan dengan seseorang yang workaholic ya, mungkin selalu jadi kutu loncat. Atau kalau tidak berarti dia jadi kutu loncat dari suatu pasangan ke pasangan yang lain hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia. Material thing-nya tinggi di sini. Di sini aku lihat kalian masih indecision juga, masih labil, masih galau, ya, masih bingung. Ada keinginan untuk pergi dari koneksi ini, tapi masih ada memiliki harapan, seperti memberi kode, ya. Aku masih nunggu kamu nih, gitu. Jadi kadang-kadang kamu masih berharap sama dia. Yang kamu inginkan adalah bisa punya kestabilan dalam hubungan kamu sama dia lagi. Atau katakanlah kalau yang memang ingin move on ya, kamu memang berencana untuk memiliki pasangan yang lebih stabil. Mungkin beberapa di antara kalian memang kuat banget, ada yang sampai mempunyai planning ke arah pernikahan tapi gagal di sini. Aku lihat dari kamunya sih nggak muluk-muluk di sini ya. Kamu cuman ingin bener-bener ada cinta yang tulus, bener-bener sampai ke pelaminan. Kalaupun tidak ke pelaminan ya katakanlah yang cintanya bersegi-segi tadi, setidaknya dalam hubungan ini tidak ada keributan, tidak ada hal-hal yang menyakitkan. Kamu inginnya ya nggak apa-apa, kamu punya pasangan, aku punya pasangan.
Ini yang segi 4 ya. Yang penting kita sama-sama menikmati kebersamaan kita ketika kita bersama. Nah, di sini kamu memang sudah pada bertransformasi. Banyak yang fokus sama diri sendiri walaupun masih ada harapan tadi ya tentang penantian. Tapi kayak kamu itu nggak mau berlarut-larut dalam situasi ini, nggak mau terus-terusan dalam kekecewaan. Kamu tahu harus bangkit seperti apa. Kamu tahu harus memulai sesuatu untuk membahagiakan diri kamu itu seperti apa. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau kalian harus jalan nih. Sampai pada satu titik di mana akhirnya kalian tersadarkan bagaimana harus bangkit dari situasi ini. Aku lihat di antara mereka rata-rata banyak yang tidak terlalu fokus sama hubungan dulu ya, lebih banyak fokus pada karir dan pencapaian. Kemudian di sini masih ada konflik batin sedikit dalam diri kalian, seperti kalian itu nggak tahu arahnya mau kemana. Kadang-kadang ke bawah angin nih, ke sana ke sini, masih kayak galau gitu ya. Masih ada sedikit aja sih, nggak banyak ya. Kalau aku lihat 80% sudah mulai bagus move on, 20%-nya masih kadang-kadang jatuh bangun terhadap seseorang tersebut. Ya, masih ada up and down karena kamu masih kangen. Ya, kadang-kadang ada memori, ada suatu kenangan di mana mereka memang kamu merasa sulit untuk melepaskan antara kamu dan dia. Ya, tapi sisanya lebih ke arah bagaimana kamu fokus sama pencapaiannya kamu. Oke Aquarius, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.